Pernah nggak sih kalian kalau misalnya kalian udah upload setiap hari tapi nggak ada perkembangan dan bahkan ya stuck di situ aja gitu, berjalan pelan-pelan tapi kok merasa stuck di situ aja. Nah, teman-teman perlu ngelakuin beberapa evaluasi yang sekiranya ini benar-benar penting banget buat channel kalian. Hello guys, welcome in Faris Jenong. Nah, jadi kali ini gue mau sharing ke kalian kalau misalnya ada beberapa tips yang gue pelajarin dari YouTube selama 2 tahun lebih, kurang lebih ya. Nah, biar teman-teman tuh bisa berhasil dan bisa mengikuti ya perkembangan di YouTube ya dari tahun ke tahun, dan bahkan teman-teman bisa mempelajarinya untuk persiapan ke depannya guys ya. Buat teman-teman yang belum di like dulu, yang belum di subscribe dulu, yang belum di share dulu aja lah ke grup keluarga, ke grup manapun kalian berada ya cuy. Dan komen kira-kira ke depannya gue bakal bahas apa lagi, ditulis aja di kolom komentar. Nah, jadi gini guys ya, buat teman-teman kalau misalnya teman-teman sering udah bikin video tapi ya yang nonton itu masih sedikit atau nggak, masih bahasanya ya masih ngestak di situ aja, padahal udah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Nah, jangan khawatir teman-teman, jangan khawatir. Jadi teman-teman perlu ngelakuin beberapa kegiatan yang kira-kira ini bisa ngebantu teman-teman biar bisa grow up channelnya ke depannya guys ya. Nah, yang pertama apa bang? Yang pertama teman-teman bisa menganalisa dulu dari YouTube Studio teman-teman, kira-kira evaluasinya apa dari segmennya, dari apa namanya editingnya, segala macam ya. Nah, makanya itu di sini aku pengen bahas yang pertama, yang paling penting, yaitu teman-teman harus ngebuat algoritmanya. Cara buat algoritma gimana bang? Cara buat algoritma yaitu nggak instan cuy, butuh waktu yang lumayan, bahkan bisa sampai sekitar kurang lebih 6 bulan sampai 12 bulan. Kalau misalnya mau cepet ya berarti 3 sampai 6 bulan sih sebenarnya sih. Jadi kalau misalnya kalian baru upload cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih sepi, ya itu nggak masalah cuy. Tapi yang jadi problem itu ketika kalian udah 6 bulan lebih tapi penonton kalian itu masih nge-stuck di situ-situ aja dan nggak ada perkembangan. Nah, makanya kenapa di YouTube itu dibutuhkan dua kunci, konsisten dan keberuntungan. Nah, ini konsisten nih kalian udah ngakuin nih konsisten, tapi di sisi lain keberuntungan itu kalian belum dapetin. Nah, keberuntungan tuh datangnya tuh nggak tahu guys, mau kapan, mau di video yang mana. Nah, makanya itu teman-teman sebisa mungkin ngelakuin yang terbaik aja di dalam setiap video. Nggak masalah nggak ada yang viral, nggak masalah nggak ada yang FYP, karena di YouTube itu sebagai investasi ya untuk jangka panjang ya guys ya. Kalau misalnya kalian nggak apa, video kalian nggak ada yang FYP, setidaknya teman-teman udah berhasil untuk ngelakuin hal yang terbaik dan bisa berdakwah untuk membagikan ilmu-ilmu yang kalian punya ya guys ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman udah ngebuat algoritma nih, fokus ke algoritmanya. Teman-teman mau fokus ke algoritma ke gaming, ke edukasi. Nah, dari edukasi ke gaming atau nggak ke konten ya ngevlog, itu dikerucutin lagi tuh. Teman-teman mau fokus kemana aja? Kalau gaming fokus ke Mobile Legend, fokus ke Free Fire, fokus ke PUBG. Kalau edukasi fokus ke YouTube aja, fokus ke Instagram atau nggak fokus kemanapun ya, kayak investasi, kripto, saham. Nah, harus lebih mengkerucut lagi. Tapi kalau misalnya untuk awal-awal nggak apa-apa guys ya. Nah, tapi sebisa mungkin teman-teman harus tahu untuk kedepannya mau fokus kemana aja gitu. Teman-teman udah ngebuat algoritmanya, udah benar-benar oke banget. Nah, teman-teman selanjutnya yaitu fokus ke ide dari kreator kalian, ide dari konten kalian. Karena kalau misalnya ide kalian itu udah bagus, udah enak dah, nah itu pastinya insya Allah semoga aja teman-teman bisa ada video yang grow up ya. Karena kalau misalnya teman-teman udah konsisten tapi idenya cuma itu aja, waduh. Nah, mungkin gue juga pernah, makanya itu gue nggak mau teman-teman ngerasain apa yang gue rasakan. Cara nyari ide gimana bang? Gampang, teman-teman tinggal nyari yang sekiranya itu kompetitor atau nggak yang relevan, yang sama lah dengan pembahasan teman-teman, dan cari di luar negeri. Nah, kebetulan gue itu untuk konten kali ini gue dapat ide dari Learn by Leo. Ini gue belajar dari dia kebetulan untuk sekarang. Nah, jadi ya baru hari ini sih sebenarnya sih, baru hari ini karena kebetulan gue lagi free juga. Jadi teman-teman gak ada kata terlambat untuk belajar dan untuk mencari ide-ide yang baru, karena banyak kok apa yang relevan sekiranya itu dari luar negeri, nggak cuma dari Indonesia aja. Yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan judul dan thumbnail yang menarik tentunya guys ya. Makanya ada beberapa orang yang menggunakan judulnya itu terlalu berlebihan, algoritma itu berlebihan. Contoh siapa? Bang apa? Om Deddy Corbuzier. Nah, lihat nih ya. Om Deddy Corbuzier misalnya, contoh nih. Yang baru-baru ini misalnya nih. Nah, di mana ya yang aku lihat? Nah, ini nih. Di videonya siapa? Bareng sama Pak Deddy Mulyadi. Nah, Pak
Padahal di videonya itu cuman ngebahas kebanyakan ya, hampir 90% itu kayak ngebahas tentang ya Jawa Barat, pemerintah dan lain-lain. Tapi dari thumbnailnya itu karena baru-baru viral ini yang tentang Timothy itu ngatain orang yang gym goblok. Nah, makanya itu di sini itu dimainin guys ya kata-katanya thumbnailnya. Nah, karena untuk masalah kata-kata ini itu lagi viral, makanya dimanfaatin sama Om Deddy atau nggak sama timnya buat dimasukin ke thumbnailnya biar lebih menarik dan lebih ke bawah untuk trendingnya guys ya. Dan untuk judulnya pastinya ya disesuaikan aja karena beda guys ya antara thumbnail sama judulnya guys ya. Sebisa mungkin harus beda karena biar lebih menarik dan pastinya biar orang nih penasaran, oh kok bisa sih kayak gitu sih. Nah kurang lebih kayak gitu guys ya. Kalau misalnya judul dan thumbnail udah menarik, selanjutnya apa bang? Buatlah skrip. Kalau misalnya teman-teman udah ngebuat tadi ide segala macem, thumbnail udah oke, judul udah oke, tapi skrip kan itu masih berantakan, waduh. Tapi tergantung guys ya. Kayak gue contohnya, gue nih sekarang nggak pakai skrip sama sekali nih, nggak pakai skrip. Mungkin pakai beberapa poin-poin penting aja, kayak tadi yang gue udah bilangin sebelumnya. Nah, itu tergantung aja. Ada orang-orang yang dimana dia betah untuk buat skrip, ada orang-orang yang dimana itu dia lebih enakan buat ada poin-poin pentingnya aja gitu. Salah satunya gua. Nah, cuman sebisa mungkin teman-teman ngebuat skrip untuk awal-awal. Ya buat skrip aja dari ChatGPT, dari pikiran kalian kalau lagi gabut. Nah, itu kan bisa juga guys ya. Kalau misalnya itu udah semua, dari buat skrip, buat ide konten, judul thumbnail menarik, algoritma, dua lagi yang paling penting yaitu recording. Kalau udah recording apa? Editing. Recording teman-teman mungkin untuk awal-awal no problem kalau misalnya masih pakai device yang enggak terlalu bagus. Tapi setidaknya teman-teman untuk masalah editing teman-teman udah bisa untuk ya di scale up lah, di grow up juga dari mulai sound apa pendukung-pendukung kayak sound apa tuh namanya yang ya sound pendukung lah kayak meme dan juga beberapa anime dan juga teman-teman bisa dimasukin filler-filler setiap teman-teman ngebahas kayak sesuatu yang sekiranya masih berkaitan sama yang teman-teman bahasin. Nah, biar orang-orang yang nonton kalian itu nggak merasa bosan ya guys ya. Nah, kurang lebih kayak gitu aja untuk masalah tentang gimana sih cara kita ngebangun YouTube kita itu biar bisa cepet berkembang ya guys ya. Maka itu buat teman-teman yang mau langsung nonton untuk video gue selanjutnya, jangan lupa untuk di komen kira-kira kita pernah bakal bahas apa lagi. Jangan lupa untuk di share, semoga bermanfaat and see you next time. Bye. Ciao.